dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Kabupaten Pati, sebuah daerah di Jawa Tengah, Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai kisah tersebut. Kisah Kembang Joyo dan Kisah Gola. Pada suatu waktu, hiduplah seorang pria bernama Kembang Joyo yang memiliki niat untuk membuka lahan baru di hutan Kemiri. Kembang Joyo dikenal sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Dia memiliki visi untuk mengubah hutan belantara itu menjadi sebuah perkampungan yang subur dan makmur. Saat Kembang Joyo sedang sibuk membuka hutan dan merencanakan pembangunannya, datanglah seorang laki-laki yang sederhana namun bijak bernama Ki Sagola. Ki Sagola adalah seorang penjual dawet, minuman tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti pati aren, santan kelapa, dan gula aren. Dawet ini disimpan dalam sebuah gentong yang dipikul Ki Sagola saat dia berkeliling menjual dagangannya. Kembang Joyo yang merasa haus setelah bekerja keras seharian, tertarik untuk membeli dawet dari Ki Sagola. Ketika ia mencicipi minuman tersebut, ia sangat terkesan dengan rasa segar dan manisnya dawet tersebut. Rasa yang unik dan menyegarkan itu membuat Kembang Joyo penasaran mengenai bahan dasar minuman tersebut. Dia pun bertanya kepada Ki Sagola tentang bagaimana minuman dawet itu dibuat. Ki Sagola dengan ramah menjelaskan bahwa dawet terbuat dari pati aren, yang kemudian dicampur dengan santan kelapa dan manisnya gula aren. Penjelasan ini memberikan inspirasi kepada Kembang Joyo. Setelah berhasil membuka hutan dan menjadikannya sebuah perkampungan, Kembang Joyo memutuskan untuk memberikan nama pada daerah tersebut. Terinspirasi oleh percakapan dengan Ki Sagola dan bahan-bahan alami yang digunakan dalam pembuatan dawet, Kembang Joyo menamai tempat itu dengan Kadipaten Pati Pesantenan. Kata pati berasal dari bahan pati aren yang digunakan dalam dawet, sementara pesantenan berasal dari kata santen, yang berarti santan kelapa, bahan lainnya dalam dawet. Makna dan pentingnya kisah ini. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang asal-usul nama Kabupaten Pati, tetapi juga menggambarkan bagaimana sebuah wilayah mendapatkan identitasnya melalui kejadian sederhana sehari-hari yang kemudian memiliki makna besar. Dalam hal ini, minuman dawet yang sederhana menjadi inspirasi bagi nama sebuah daerah yang hingga kini dikenal sebagai Kabupaten Pati. Kembang Joyo dianggap sebagai pendiri atau founding father dari Kabupaten Pati, karena visinya dalam membuka hutan dan menciptakan perkampungan yang kelak menjadi daerah yang berkembang. Nama Pati Pesantenan yang diberikan Kembang Joyo mencerminkan hubungan erat antara alam, kehidupan sehari-hari, dan identitas budaya masyarakat setempat. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat biasa seperti Ki Sagola, yang melalui interaksi sehari-hari mampu memberikan inspirasi dan pengaruh terhadap keputusan besar dalam sejarah suatu daerah. Demikianlah kisah mengenai Kembang Joyo dan Ki Sagola yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Setelah Kembang Joyo memberi nama daerah tersebut dengan Kadipaten Pati Pesantenan, wilayah itu mulai berkembang menjadi sebuah permukiman yang makmur. Kembang Joyo terus memimpin daerah tersebut dengan bijaksana, memastikan bahwa hutan yang telah mereka buka menjadi lahan yang subur dan produktif. Perkembangan Kadipaten Pati Pesantenan. Seiring berjalannya waktu, Kadipaten Pati Pesantenan mulai menarik perhatian banyak orang dari berbagai daerah. Penduduk dari luar wilayah tersebut datang untuk menetap, tertarik oleh tanahnya yang subur dan kepemimpinan Kembang Joyo yang adil. Mereka membawa keterampilan dan pengetahuan baru yang membantu mempercepat perkembangan daerah tersebut. Kadipaten ini kemudian menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis. Dengan aliran sungai yang melintasi wilayah tersebut, transportasi barang menjadi mudah dan Pati Pesantenan menjadi terkenal sebagai pusat distribusi barang-barang pertanian dan hasil bumi lainnya. Pengaruh budaya dan tradisi. Dengan kedatangan penduduk baru, Pati Pesantenan juga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan tradisi. Budaya lokal mulai berbau dengan tradisi yang dibawa oleh para pendatang, menciptakan sebuah masyarakat yang kaya akan keanekaragaman budaya. Tradisi-tradisi baru berkembang, sementara yang lama tetap dilestarikan. Salah satu tradisi yang terus berkembang di Pati Pesantenan adalah pembuatan dawet, minuman yang pernah menjadi inspirasi bagi Kembang Joyo. Dawet kini tidak hanya dikenal sebagai minuman penyegar, tetapi juga menjadi simbol keramah tamahan dan warisan budaya setempat.
Banyak keluarga di Kadipaten Pati Pesantenan yang mengajarkan resep dawet kepada anak-anak mereka sebagai bagian dari warisan keluarga yang harus dijaga. Pembentukan identitas Kabupaten Pati, Kadipaten Pati Pesantenan, akhirnya berkembang menjadi wilayah yang lebih besar dan lebih dikenal di seantero Jawa. Nama Pati akhirnya dipakai secara resmi untuk menyebut kabupaten ini, sementara nama Pesantenan tetap diingat sebagai bagian penting dari sejarahnya. Kembang Joyo, sebagai pemimpin pertama dan pendiri wilayah ini, dikenang sebagai sosok yang berjasa besar dalam pembentukan identitas Kabupaten Pati. Nama Pati juga mulai dikaitkan dengan karakteristik masyarakatnya yang dikenal sebagai pekerja keras, ramah, dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Ini semua berakar dari semangat yang ditunjukkan oleh Kembang Joyo dan para penduduk awal yang gigih dalam membuka hutan dan membangun kehidupan baru. Warisan Kembang Joyo dan Kisagola. Hingga kini, masyarakat Kabupaten Pati tetap menghormati dan merayakan warisan Kembang Joyo dan Kisagola. Setiap tahun, diadakan festival atau perayaan yang mengenang jasa mereka. Dalam perayaan tersebut, dawet sering disajikan sebagai simbol persatuan dan kerukunan, mengingat bagaimana minuman sederhana ini mampu menjadi inspirasi bagi lahirnya sebuah kabupaten yang besar. Kisagola, meski hanya seorang penjual dawet sederhana, dihormati sebagai tokoh penting dalam sejarah Pati. Warisannya adalah bukti bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Demikianlah lanjutan dari kisah Kembang Joyo dan Kisagola, yang bukan hanya menjadi awal mula terbentuknya Kabupaten Pati, tetapi juga menjadi fondasi bagi identitas dan budaya masyarakatnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai akar budaya dan sejarah, serta bagaimana setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak yang besar dalam perjalanan waktu.